Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Nur Caesar dengan NIM 230102500093 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kelas 1C akan menjelaskan pengantar filsafat ilmu dan kriteria atau karakteristik orang-orang yang berpikir secara kefilsafatan. Sebagai tugas, ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu. Filsafat berasal dari dua kata, philos dan sophos. Philos artinya cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi ilmu ini mempelajari tentang bagaimana kita agar lebih bijaksana dalam menyikapi hidup, menyikapi masalah, ataupun menyikapi keadaan dan lain sebagainya. Nah, supaya kita dapat menyikapi hidup dengan bijaksana, maka kita harus memahami dulu hakikat hidup itu seperti apa. Berpikir merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan berpikir, manusia dapat melakukan perubahan. Perubahan di sini maksudnya ke arah yang lebih positif. Nah, filsafat ilmu ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas berpikir. Bijaksana tidaknya seseorang itu sangat ditentukan oleh kebiasaan dan cara berpikirnya. Berpikir secara filosofis itu ibaratnya kita memilih bibit ataupun benih yang akan kita tanamkan pada ladang pikiran kita. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yang sejak awal itu berpikiran bahwa mata kuliah filsafat ilmu itu sangat membosankan, bikin pusing, membingungkan. Nah, akibat dia sejak awal berpikiran seperti itu, artinya ini negatif, jadi sikap dia terhadap perkuliahannya itu menjadi tidak baik juga, seperti menyepelekan tugas, menyepelekan dosen, jarang masuk kelas, menjadi malas, yang akhirnya dia mendapatkan nilai yang buruk. Dan apabila pikiran itu tetap dipelihara, maka dia tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan mendapatkan nilai yang buruk tentunya. Itu tadi adalah contoh sederhana bahwa kebiasaan berpikir itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan hidup seseorang. Supaya hidup kita baik, kita harus melatih diri dengan membiasakan berpikir secara kefilsafatan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menentukan sikap dan perilaku kita terhadap kehidupan sehari-hari kita. Karakteristik atau kriteria seseorang berpikir kefilsafatan. Yang pertama, berpikir secara komprehensif. Kita memahami suatu hal itu dari sisi baik dan buruknya. Sisi positifnya atau baiknya itu kita ambil hikmahnya, dan sisi positifnya itu kita tinggalkan ataupun kita singkirkan. Sebagai contoh, saya melihat teman saya bermain TikTok. Saya tidak mengatakan hal itu alay, akan tetapi saya bisa menanamkan pada pikiran saya bahwa itu bisa saja sebagai hiburan atau menghibur orang lain. Jadi apa yang kita lihat itu harus dikritisi terlebih dahulu, dan kita mencari sisi positifnya agar mindset kita itu tidak selalu menilai sesuatu itu sebagai hal yang negatif. Yang kedua, berpikir secara radikal. Radikal di sini bukan berarti hal yang negatif ya, seperti yang selama ini kita tahu. Di sini maksudnya itu radikal itu secara mendalam, secara mendalam ataupun sampai ke akarnya. Jadi sebagai contoh gini, saya melihat seseorang itu bertato. Nah, saya tidak menilai seseorang yang bertato itu pasti buruk atau pasti jahat. Saya harus menyelaminya lebih dalam dan mencari tahu hakikat tato itu seperti apa. Setiap orang itu punya latar belakangnya masing-masing, jadi kita tidak boleh menjudge seseorang dengan pikiran kita sendiri secara negatif. Kemudian yang ketiga, berpikir secara universal. Berpikir secara universal itu maksudnya yang dapat diterima oleh semua orang atau yang dapat diterima oleh umum. Jadi gini contohnya, apabila terjadi suatu hujan, saya sedang bersama teman-teman saya yang tidak semuanya itu Islam atau Muslim. Saya tidak menjelaskan hujan itu dengan Al-Quran, akan tetapi saya menjelaskan hujan itu secara ilmiah.
mulai dari menguapnya air sampai menjadi mendung dan terjadi hujan. Itu lebih bisa diterima oleh khalayak umum atau secara menyeluruh oleh teman-teman saya. Yang keempat, berpikir secara sistematis. Artinya itu berpikir secara berurutan, tidak asal-asalan dan tidak ngawur. Sebagai contoh, kita mempelajari filsafat ilmu. Nah, kita terlebih dahulu memahami apa itu hakikat filsafat. Kemudian baru kita mempelajari filsafat ilmunya. Jadi bertahap. Yang kelima, berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis maksudnya adalah tidak menerima suatu hal atau suatu informasi secara mentah-mentah. Sebagai contoh, saya diberitahu oleh kakak tingkat saya bahwa dosen si A itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya negatif. Nah, saya tidak menerima hal atau informasi itu dengan mentah-mentah. Akan tetapi saya mencari tahu dulu. Lagian juga saya belum pernah mendapatkan kuliah oleh dosen tersebut. Jadi kita tidak gampang menerima suatu informasi, apalagi yang buruk ya. Yang keenam, koheren, yaitu kita memikirkan suatu hal itu dikaitkan dengan hal yang lainnya. Contohnya, saya merasa keberatan atas aturan dosen yang sepertinya ribet, sepertinya banyak. Nah, dengan begitu kita harus berpikir secara koheren. Kita kaitkan dengan hal yang lainnya. Bisa jadi dosen itu memberikan kita aturan yang demikian banyak ini agar kita itu rajin, kemudian telaten dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, konseptual. Konseptual itu memikirkan hal itu secara jelas, artinya tidak asal kita berpikir. Contohnya, ketika seseorang mahasiswa itu mengambil jurusan tarbiyah dan ilmu keguruan, maka dia sejak awal sudah memikirkan bahwasanya besok itu akan menjadi seorang guru. Kemudian bebas tapi terikat. Bebas di sini maksudnya adalah kita bebas memikirkan suatu hal positif ataupun negatif dan melakukannya. Akan tetapi terikat yang dimaksud adalah kita bertanggung jawab atas apa yang kita pikirkan. Jadi tidak boleh kita memikirkan hal ini tapi kita tidak mau akan konsekuensinya. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kita itu dapat menerima atas apa-apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Seperti contohnya kita bolos kuliah. Nah, kita sudah terlanjur bolos kuliah. Nah, kita juga harus tahu bahwa konsekuensinya adalah nilai kita bisa jelek, daftar hadir kita bisa kosong, dan mendapat hukuman. Itu harus kita terima sebagaimana tanggung jawab yang sejak awal kita tahu. Kesimpulannya adalah kita diharapkan untuk berpikir secara kefilsafatan agar kita dapat lebih bijaksana dalam bertindak ataupun berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.